Presiden Jokowi mengumumkan kasus positif virus corona pertama di Indonesia. Ada 2 warga negara Indonesia yang dinyatakan positif terjangkit virus corona. Mereka tertular dari warga negara Jepang yang sebelumnya dikabarkan pemerintah Malaysia terkena virus corona. Dikutip dari situs worldometers.info, jumlah orang terinfeksi di seluruh dunia hingga pukul 2 pagi tadi mencapai lebih dari 8.340.000 orang. Bertambah sekitar 142.557 kasus dari jumlah sebelumnya. Sedangkan korban kita berharap dengan kepatuhan kita terhadap segala anjuran pemerintah yang terkait dengan pengendalian COVID-19 ini, atau kesungguhan kita untuk menjalankan era normal yang baru, maka angka ini akan bisa kita tekan, bisa kita turunkan untuk kemudian menjadi hilang. Tanggal 24 Maret 2020 merupakan awal di mana Ibu Pertiwi mengalami tangisan. Di mana awal pandemi COVID datang ke Indonesia, membawa malapetaka dan kesengsara bagi rakyat. Ekonomi bangsa menjadi lumpuh seketika. Banyak himbauan dari pemerintah yang sudah dikeluarkan. Namun mirisnya, masyarakat hanya beranggapan virus ini sebagai bahan candaan. Mereka tidak peduli dalam menerapkan pola hidup sehat dan tidak mengikuti anjuran pemerintah. Hal ini juga menyebabkan korban terus bertambah, sedangkan Indonesia menjadi gelap gulita. Karena tidak ada pelita yang menerangi jagat raya. Sosok wabah COVID datang menghampiri kita kapan saja, di mana saja, membuat kita menjadi was-was berada di suatu tempat kerumunan. Maka dari itu, kita harus sadar akan bahaya, sadar akan kesehatan, sadar akan lingkungan, sadar akan sesama, dan sadar akan diri kita pribadi dengan selalu mematuhi protokol kesehatan. Di masa pandemi COVID-19 ini, kita harus selalu mencuci tangan dengan air mengalir, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan tetaplah di rumah kalau kita ingin terhindar dari wabah COVID-19. Hampir 2 tahun wabah COVID melanda negeri kita tercinta, mengakibatkan pendidikan di Indonesia dilakukan secara daring, mulai dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Kami sebagai pelajar maupun anak-anak yang ingin belajar harus menjalankan sekolah secara daring. Begitu pula dengan tempat wisata, tempat belanja, dan tempat orang-orang berkerumunan juga ditutup. Seiring berjalannya waktu, masyarakat sudah bosan dengan keadaan seperti ini, sehingga mengabaikan protokol kesehatan. Orang-orang sudah mulai berkerumunan mengunjungi tempat wisata, tempat perbelanjaan, sedangkan sekolah, tempat ibadah, sebagian masih ditutup. Jika COVID ini tidak berakhir, krisis moral melandang negeri ini, sebab banyak anak-anak yang tidak menerima pendidikan moral, etika selama pembelajaran daring, dan mereka lebih fokus bermain gawai. Bagaimanakah akan nasib masa depan bangsa ini? Bagaimanakah akan nasib perekonomian? Bagaimanakah akan nasibnya pendidikan di Indonesia?
kapan COVID ini berakhir. Kami rindu akan suasana keramaian. Kami rindu belajar tatap muka. Kami rindu bertemu dengan teman-teman. Kami rindu bercanda ria. Dan kami rindu dengan kebiasaan yang biasa kami lakukan. Terima kasih COVID, suka dukamu memiliki banyak arti. Tapi satu yang kami selalu ingat, di setiap cobaan yang datang, pasti akan ada hikmah di balik ini semua. Kami yakin akan hal itu. Cepatlah sembuh, wahai negeriku, Indonesia.